Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Sehat Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, nggak kelihatan mukanya Bu. Artinya nggak kelihatan. Nyamar. Nyamuk kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wal 'uqdatam. Ketua DKM Masjid Al-Munir Ustadz Dr. Andes Rudiana, Ketua Porkomas nikmat diantaranya nikmat iman, nikmat Islam dan kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi di pagi hari ini. Keberadaan kita di sini akan menambah ilmu dan amal tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Rasul dan juga kepada seluruh pengikutnya yang istiqomah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya membacakan susunan acara pengajian pada hari ini. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Aceng Rahmat Mubarak. Yang ketiga adalah sambutan oleh Ketua DKM Masjid Al-Munir.
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Aceh Rahmat Mubarak yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau membaca dan kita juga yang mendengarkan mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Pemunir Nasrudiana. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Ketua Yayasan, pengurus DKM Masjid dan Musolah beserta jamaahnya sekelurahan Malakasari. Yang kami hormati Ketua RW dari RW 1 sampai dengan RW 10 beserta anggota LMK sekelurahan Malakasari. Tak lupa yang kami hormati Majelis Taklim kaum ibu, dan yang tak lupa juga kami hormati pengurus Porkomas beserta stafnya, mobil khusus kepada kori kita Bapak Aceh Rahmat Al-Mubarak, dan juga mobil khusus kita sampaikan pada guru kita yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita, Kiai Haji Khairul Ansori SAG MPD. Jamaah Suling yang berbahagia, tak lupa juga kami sampaikan salawat dan salam, teringat salam pada junjungan kita Nabi akhir zaman, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Suling berbahagia, pertama tentu tak lupa padahal kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan seluruh rutinitas aktivitas kita dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan selesai ini kita akan melaksanakan tholabul ilmi bersama-sama. Tentu harapan kita yaitu Allah tetap mendapatkan rahmat pada kita sekalian. Jamaah Suling berbahagia, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Al-Munir dan juga tak ada kata yang dapat kami ucapkan, hanya Allah yang dapat membalas pahala kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami seluruhnya, baik yayasan maupun pengurus DKM, dilaksanakan oleh Porkomas yang ada di Kelurahan Malakasari. Intinya, apapun kegiatannya untuk kemaslahatan umat,
Masjid Jami Al-Munir siap untuk mendukung semua kegiatan. Yang terakhir, kami juga mohon maaf mungkin apabila dalam acara suling Masjid Jami Al-Munir kurang berperan, mungkin saya juga mohon maaf terus terang datangnya agak bolong-bolong. Paling kalau yang ini terus terang Pak Korpomas, paling kalau yang dekat saya baru datang. Ini terus terang aja, saya nggak menutup-tutupi. Tapi insya Allah Masjid Jami Al-Munir mendukung semua kegiatan, dan insya Allah juga nanti jamaah kita Al-Munir siap melaksanakan seluruh kegiatan. Demikian, sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyambutan ini ada kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf, dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SCMM kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu, Pak. Semangat jihad. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, surganya udah dapat satu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamal bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin sidang majelis ilmu dan zikir Qorqomah yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan paling utama, terus kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita masih terus Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa, adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan husnul khatimah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir mendapatkan suatu syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan syafaatnya apa yang tadi dibacakan oleh wali kita, tilawatul Quran, bagi yang membacanya dan juga bagi yang mendengarkannya. Serta tadi juga kita telah bersedekah jariah. Udah banyak untungnya Bu ya, Pak ya, hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah karena kita sudah hadir Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Haji Ali Musbari Haji Bayrul Ansori SAG MPD. Ahlan wa sahlan Ustaz, mudah-mudahan Ustaz dalam keadaan sehat walafiat dan doakan. Sudah kenal Bu ya dengan Ustaz Bayrul Ansori. Ini Ustaz kita di Sahama, rumahnya di Darmaga dekat. Juga saya ucapkan terima kasih kepada pengurus masjid dan yayasan sekelurahan Malakasari yang telah hadir hari ini. Bagi yang tidak hadir, mudah-mudahan kesehatannya kita doakan walafiat. Khusus kepada Pak Rudiana, saya ucapkan banyak terima kasih beserta staf dan jajarannya yang telah menyediakan surganya ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua RW
1 sampai dengan RW 10, wabil khusus Haji Eman Sulaiman. Mudah-mudahan informasi yang diberikan kepada kita akan sangat berguna buat perkembangan taklim kita di kemudian hari. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada acara inti. Pada sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Khairil Ansori SAG MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin, ala ikhwanihim nabiyyin wal mursalin, ahum bi ihsanin ila yaumiddin. لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para alim ulama, para asatidzah, para hujjat, wabil khusus Ketua Umum Forkomas Bapak Haji Eman Sulaiman beserta jajarannya, para asatidzah yang tidak saya sebutkan namanya tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau yang sudah hadir, Pak RW, jamaah hadirin dan hadirat, jamaah subuh keliling, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Di pagi hari ini kita beraktivitas ibadah kepada Allah Ta'ala, datang dari rumah kita masing-masing, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, sama-sama duduk i'tikaf di Masjid Jami' Al-Munir ini. Mudah-mudahan niat baik kita semuanya kita tujukan ikhlas karena Allah Ta'ala, mengharap ridhonya, pada akhirnya Allah memberikan balasan pahala yang setimpal kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, orang yang kita harapkan kelak syafaatnya, bahkan orang yang kita harapkan kelak kita bisa berkumpul dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecintaan kepadanya, kerinduan kepadanya, senantiasa kita menjalankan ajarannya, menerapkan syariatnya, dengan harapan kelak bisa dikumpulkan dengan beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar cerita dan kisah maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jarang mendengar sejarah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah hijrah juga di tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah meninggal dunia juga pada hari Senin tanggal yang sama 12 Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah haji, dan itu adalah satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau haji sekali dan umrah 4 kali. Haji yang dilakukan dikatakan haji wada, karena setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan haji lagi, dan di dalam haji yang beliau lakukan, beliau seakan-akan melakukan perpisahan. Makanya kemudian dikatakan haji wada. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. 3 bulan menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit.
Pertama kali beliau sakit di rumah istri beliau yang bernama Maimunah. Kemudian Rasulullah SAW minta, semakin hari semakin parah sakitnya, beliau kemudian minta untuk dirawat di rumah Aisyah. Dan istri-istri Rasulullah yang lainnya mengizinkan. Karena begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada Aisyah. Akhir hayat Rasulullah SAW, beliau dirawat di rumahnya Aisyah. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, beliau masuk di rumah Aisyah. Aisyah sedang pusing. Rasulullah SAW mendengar keluhan Aisyah. Wa ra'sa ya Rasulullah, kepala saya sangat sakit wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, wa ana wa ra'sa, saya juga sakit kepala saya. Dari situlah kemudian semakin hari semakin tambah sakit Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW tidak kuat untuk berjalan. Rasulullah SAW suatu ketika beliau bertanya kepada istrinya Aisyah, apakah sahabat-sahabat sudah sholat? Maka kemudian istri beliau mengatakan, belum wahai Rasulullah, mereka menunggu Anda wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah minta didatangkan air, beliau wudu. Beliau ingin beranjak jalan menuju para sahabatnya yang menunggu di Masjid Nabawi, tapi kemudian beliau pingsan. Rasulullah SAW sadar, beliau bertanya lagi, apakah para sahabat sudah sholat? Aisyah mengatakan, belum wahai Rasulullah, mereka menunggu Anda wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah untuk kedua kalinya minta didatangkan air, dan setelah itu beliau wudu, ingin pergi sholat bersama para sahabatnya, tapi kemudian beliau pingsan untuk yang kedua kalinya. Coba perhatikan Rasulullah SAW saking inginnya ibadah sholat berjamaah dengan para sahabatnya, padahal ketika itu sakitnya begitu parah, ya, sampai beliau pingsan, tetap ingin berusaha sholat berjamaah. Kadang kita yang sehat, ya, untuk sholat berjamaah susah sekali. Tapi Rasulullah yang sakit parah seperti itu masih mendahulukan untuk sholat berjamaah. Pingsan untuk yang kedua kalinya Rasulullah SAW. Setelah sadar, Rasulullah kemudian masih bertanya, apakah mereka sudah sholat? Aisyah mengatakan, belum wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Mulai dari waktu itulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Suatu ketika Rasulullah SAW mulai agak sedikit sembuh, ringan sakitnya. Maka Rasulullah datang untuk sholat berjamaah. Abu Bakar ketika itu sudah berada di depan. Beliau ingin mundur, kemudian Rasulullah mengatakan, biar engkau di tempat kamu wahai Abu Bakar, jadilah imam. Abu Bakar jadi imam berdiri, Rasulullah sholat di belakangnya dalam keadaan duduk. Sampai kemudian menjelang wafatnya pada hari Senin, menjelang waktu sholat subuh, Rasulullah SAW membuka tirai jendela rumahnya, melihat para sahabatnya yang berada di Masjid Nabawi. Mereka sedang kumpul untuk melakukan sholat subuh. Abu Bakar berada di depan, para sahabat berada di belakang. Melihat Rasulullah SAW tersenyum kepada mereka, para sahabatnya menganggap bahwa Rasulullah akan sholat bersama mereka. Mereka tidak langsung sholat. Abu Bakar bahkan kemudian mundur sedikit. Rasulullah kemudian memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap pada tempatnya.
Setelah itu kemudian tirainya ditutup oleh Rasulullah. Ternyata itu adalah hari terakhir mereka melihat wajah Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Sahabat-sahabat Rasulullah setelah selesai sholat subuh mereka kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Ada kabar Rasulullah meninggal dunia. Maka kabar itu adalah kabar yang sangat memilukan. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, hari itu adalah hari yang terburuk, hari kelam yang pernah saya lihat ketika Rasulullah SAW wafat. Para sahabatnya ketika mendengar wafatnya Rasulullah, saking kagetnya dan syoknya, ada yang pingsan, ada yang tertunduk lesu, ada yang ketika dia duduk tidak bisa lagi berdiri, ada yang tidak bisa berkata-kata, terdiam 1000 bahasa. Karena yang meninggal bukan hanya sekedar saudara, bukan hanya sekedar keluarga, bukan hanya sekedar istri ataupun suami, bukan hanya sekedar anak, tapi yang meninggal adalah seorang Rasul, orang yang sangat mereka cintai, orang yang setiap kali mereka punya permasalahan mereka bertanya kepada Rasulullah, orang yang selalu berharap kepada Rasulullah, kebahagiaan bersama Rasulullah. Maka sejak itu mereka tidak pernah mendengar lagi bacaan merdu, suara merdu dari Rasulullah SAW di dalam sholatnya. Sejak itu mereka tidak pernah lagi melihat wajah tampan Rasulullah SAW. Sejak itu mereka tidak pernah lagi bisa bertanya kepada Rasulullah SAW. Saking syoknya, sebagian di antara sahabat Rasulullah ada yang tidak percaya bahwa Rasulullah meninggal dunia. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan dengan lantang, barang siapa yang mengatakan Rasulullah Muhammad meninggal dunia, hadapi saya. Dia kemudian berkata-kata seperti itu dan dia sebarkan, barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, maka hadapi saya. Saking syoknya, saking tidak percayanya, sebegitu cepatnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Sampai berita itu kepada sahabat Abu Bakar. Datang sahabat Abu Bakar, menunggang kuda, kemudian beliau menaruh kudanya dan kemudian menuju rumah Aisyah, karena Rasulullah meninggal dunia di rumahnya Aisyah. Abu Bakar tidak berkata-kata kepada siapapun. Kemudian beliau datang membuka kain penutup wajah Rasulullah. Beliau cium Rasulullah untuk yang terakhir kalinya. Beliau kemudian mengatakan kepada kekasihnya, orang yang sangat beliau cintai, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Sungguh engkau mulia ketika hidup dan ketika wafat, wahai Rasulullah. Abu Bakar yang kemudian melihat para sahabatnya ricuh gemuruh, begitu syok mendengar kabar Rasulullah meninggal dunia, maka beliau ingin menenangkan para sahabatnya. Sambil beliau kemudian bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Dan tidaklah ada Rasulullah Muhammad itu adalah kecuali seorang Rasul, dan telah meninggal sebelumnya para Rasul. Dari situlah kemudian sahabat-sahabat yang tadinya tidak percaya akan wafatnya Rasulullah mulai sadar
bahwa ada ayat Al-Quran yang mengatakan semua Rasul pun juga akan meninggal dunia. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dunia, dan sesungguhnya yang lainnya pun juga akan meninggal dunia. Abu Bakar kemudian ingin menenangkan sahabat-sahabat Rasulullah dengan mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad meninggal dunia. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup. Baru kemudian mereka semakin tenang. Mereka menerima wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar bin Khattab yang tadinya mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah Muhammad meninggal dunia, hadapi saya. Sejak itu kemudian beliau sadar bahwa Rasulullah telah meninggalkan mereka. Wafatnya Rasulullah adalah musibah terbesar bagi umat kita ini, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Rasulullah menjadikan para sahabatnya bingung bagaimana merawat jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena biasanya yang memberikan petunjuk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang meninggal dunia adalah orang yang memberikan petunjuk itu. Rasulullah yang mengajarkan mereka bagaimana merawat jenazah, Rasulullah yang mengajarkan mereka bagaimana mensolati jenazah, Rasulullah yang mengajarkan mereka bagaimana memakamkan jenazah. Tapi ketika itu yang meninggal dunia adalah Rasulullah. Saking bingungnya mereka, sehingga pemakaman Rasulullah tidak langsung seketika itu. Perawatan jenazah Rasulullah tidak langsung seketika itu. Mereka bertanya-tanya bagaimana memandikan Rasulullah, karena biasanya yang memandikan dan memberikan isyarat petunjuk adalah Rasulullah. Ketika itu yang meninggal dunia adalah Rasulullah. Bingung mereka, sampai terdengar suara dan tidak ada orangnya. Mandikanlah Rasulullah dengan bajunya, tidak dilepas bajunya. Dimandikan oleh keluarganya. Sayyidina Ali menantu beliau memandikan Rasulullah, Al-Abbas paman Rasulullah memandikan Rasulullah, Fudail anak Abbas anak dari paman Rasulullah memandikan beliau, Qusam bin Abbas juga memandikan Rasulullah, serta Usamah bin Zaid. 5 orang inilah yang memandikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tercium bau harum dari jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada yang lebih harum lebih daripada jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian Rasulullah dikafani, dan kemudian para sahabatnya mensolati jenazah Rasulullah. Karena begitu banyaknya sahabat-sahabat Rasulullah yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Rasulullah, mensolati jenazah Rasulullah, maka banyak sekali sendiri-sendiri mereka datang untuk mensolati jenazah Rasulullah. Selesai yang ini datang yang lainnya, terus bergantian. Inilah yang kemudian menjadikan bahwa jasad Rasulullah tidak langsung dimakamkan di waktu itu. Kemudian ketika selesai semuanya mensolati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun bingung bagaimana, di mana harus dimakamkan. Karena yang meninggal adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bingung mereka, sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutun. Para nabi itu dimakamkan di mana mereka meninggal dunia. Karena Rasulullah wafat di kamarnya Aisyah, di tempat tinggalnya Aisyah, maka Rasulullah dimakamkan di situ. Digalilah tempat untuk makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kamar Aisyah. Dimakamkanlah Rasulullah di situ. Dan tempat itu menjadi tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini.
disebutkan dalam bait syair, ya khaira man dufinat bil qa'i a'dumuhu fataba min tibihinna al qa'u wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al judu wal karamu. Wahai orang yang paling mulia yang dimakamkan di satu tempat, karena kemuliaanmu semua dari tempat ini menjadi mulia. Diriku sebagai tebusan untuk tempat di mana engkau dimakamkan, karena di situ ada kemuliaan, ada kesucian dan ada kedermawanan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia meninggal dunia. Kita ambil hikmah bagi kita semuanya, pasti kita pun juga akan meninggalkan dunia ini. Rasulullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah, meninggalkan dunia yang fana ini. Kita pun juga pasti akan meninggalkan dunia ini. Rasulullah meninggal dunia dalam kisaran usia 63 tahun. Disusul oleh Abu Bakar As-Siddiq, meninggal dunia dalam kisaran 63 tahun. Abu Umar bin Khattab pun juga meninggal dunia dalam kisaran umur 63 tahun. 3 orang, seorang Rasul. Yang kedua adalah Abu Bakar, orang yang paling mulia di antara umat Rasulullah. Setelahnya kemudian Umar bin Khattab, orang yang paling mulia kedua setelah Abu Bakar dalam umat Rasulullah. Tiga-tiganya dimakamkan di satu tempat, di tempat yang sama, di kamarnya Aisyah. Selesai Rasulullah dimakamkan, ketika Abu Bakar menjelang wafatnya, beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, saya ingin dimakamkan berdekatan dengan orang yang sangat saya cintai. Maka Aisyah mengiyakan karena Abu Bakar adalah ayahanda beliau. Dimakamkan sejajar dengan bunda Rasulullah. Ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ketika hendak sholat subuh, maka kemudian Umar menjelang wafatnya bilang kepada putranya bernama Abdullah, wahai Abdullah, pergilah kepada Aisyah Ummul Mukminin, mintalah tempat untukku di samping Rasulullah dan Abu Bakar, 2 orang yang sangat saya cintai. Aisyah dengan berat hati mengatakan, silahkan, karena beliau berharap Aisyah dimakamkan di situ di samping kekasihnya, suaminya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kemudian Umar dimakamkan sejajar dengan pundaknya Abu Bakar. Sehingga kalau kita lihat lubang di makam Rasulullah, ada lubang besar, kemudian kita berjalan lagi ke arah kanan, ada lubang kecil 2 yang berjejer. Lubang yang besar searah dengan kepala Rasulullah, 2 lubang yang kecil searah dengan kepala Abu Bakar dan Umar. Semuanya dimakamkan di situ. Aisyah radhiyallahu anha dimakamkan di pemakaman Baqi' yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Inilah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi pelajaran tersendiri bagi kita bahwa dunia ini bukan untuk tempat kita selama-lamanya. Dunia ini adalah sementara. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafatnya di antara sebabnya karena racun yang diberikan perempuan Yahudi di Khaybar pada daging kambing yang disediakan untuk dimakan oleh Rasulullah. Sedikit beliau makan, padahal racun itu racun yang mematikan. Sahabatnya di antara mereka ada yang makan, ketika itu langsung meninggal dunia. Tapi Rasulullah dari waktu itu merasakan sakitnya dari racun tersebut. Racun yang ganas, sekali orang makan mati seketika itu. Tapi Rasulullah diberikan oleh Allah kekuatan sampai beberapa bulan setelahnya. Jadi Rasulullah meninggal dunia. Para sahabat, para ulama mengatakan karena mati syahid, karena diracun oleh orang yang memusuhi beliau. Meninggal dunia karena sakit yang begitu parahnya. Semakin tinggi derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka agama Islam ini sudah sempurna.
Jangan pernah dikatakan bahwa agama Islam ini tidak sempurna atau belum sempurna. Karena di dalam haji wada, haji yang terakhir, haji yang perpisahan, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, itu di hari Arafah, di hari Jumat, ketika Rasulullah haji, Allah sempurnakan agama kalian dan Allah berikan kesempurnaan pada nikmat yang Allah berikan kepada kalian, dan Allah ridho Islam menjadi agama kalian. Maka para ulama mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan dasar-dasar, pondasi-pondasi, pokok-pokok di dalam agama Islam itu sudah sempurna. Jangan dianggap dan dikatakan bahwa agama Islam ini tidak sempurna. Kan lagi viral atas nama moderasi beragama yang dikatakan bahwa agama Islam ini tidak sempurna. Ya, makanya kalau lihat YouTube jangan sembarangan. Ya, benar kata Pak Ketua Umum tadi kan, kita ini jari-jari kita kadang mau melihat kegiatan Forkomas, ya, di YouTube itu kan kemudian muncul video-video yang lainnya. Belum klik Forkomas sudah lihat video yang lainnya. Ya, video yang goyang, yang nyanyian, video macam-macam kan. Nah, itulah jari-jari kita, ya kan. Dan kadang kemudian berita yang belum jelas pun juga disebarkan. Betul apa betul? Belum dibaca, karena itu berita judulnya bagus, baru, yang lainnya belum, ya dibilang dia mumpung masih pagi, biar yang lainnya belum nge-share, saya nge-share duluan. Ya, seakan-akan dia yang berjasa untuk nge-share berita tersebut lebih awal daripada yang lainnya, padahal dia sendiri belum baca. Betul apa betul? Ternyata kemudian beritanya adalah hoax. Apa yang terjadi? Itu tadi kata Pak Ketua Umum, kita sudah menyebarkan sesuatu yang salah, dan itu akan terus bergulir. Layaknya apa? Batu atau bulatan salju yang terus turun dari atas ke bawah akan semakin besar. Sekali kita share kepada satu grup yang lain pun juga begitu. Dia merasa ini berita baru ini, ya kan? Padahal dia juga belum baca. Sebarkan kepada yang lainnya. Yang lainnya pun juga begitu. Terus akan semakin banyak, dan Anda tidak akan pernah bisa mengatakan itu jangan disebarkan. Sudah kemana? Sudah nggak tahu kita. Dalam 1 menit sudah ratusan, bahkan ribuan, bahkan ratusan ribu bisa kemudian tersebar kemana-mana. Makanya hati-hati. Bukan hanya mulut kita nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban, tapi jari-jari kita juga. Innal anamila yustantahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya jari-jari ini akan diberikan kekuatan untuk bisa berbicara dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Dulu kriminal itu dengan lisan, dengan tangan, dengan perbuatan. Sekarang kriminalitas bisa dengan apa? Jari-jari kita. Makanya hati-hati. Kalau kita kemudian ingin membuka apapun, media sosial ada manfaatnya, tapi juga ada madaratnya. Ya, ingat, carilah channel-channel YouTube dari ustadz-ustadz yang dapat dipercaya. Carilah channel-channel YouTube dari orang-orang yang kita tahu keilmuannya, dari grup-grup yang kita tahu keilmuannya, bukan sembarangan. Ya. Sehingga kemudian sekarang lagi viral, ada seseorang yang dianggap sebagai alim, gitu kan? Setiap kali dia menyebarkan videonya, ratusan ribu orang kemudian melihatnya, tapi kemudian mengatakan bahwa agama Islam ini belum sempurna. Kalau agama Islam belum sempurna, kenapa Rasulullah meninggal dunia? Sesungguhnya seorang Rasul diutus untuk membawa kemaslahatan umatnya.
Sehingga Rasulullah di masa hidupnya telah meletakkan pondasi-pondasi di dalam ajaran agama Islam ini. Halal dan haram sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabahat. Halal itu sudah jelas, haram juga sudah jelas. Antara keduanya perkara-perkara yang syubhat. Jadi Rasulullah sudah menyebutkan perkara-perkara yang halal. Rasulullah pun juga sudah menyebutkan perkara-perkara yang haram. Dasar-dasar dari halal dan haram itu sudah ada. Dasar-dasar dalam kewajiban juga sudah ada. Adapun masalah-masalah yang berkembang di setiap zaman itu akan muncul. Dulu pada masa Rasulullah tidak ada yang namanya media sosial. Dulu pada masa para ulama-ulama salaf pun juga tidak ada yang namanya media sosial. Sekarang muncul media sosial. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh media sosial, baik itu pornografi, tayangan-tayangan YouTube yang tidak bertanggung jawab, semuanya itu adalah masalah. Perlu kemudian dicarikan jawabannya. Bagaimana jawabannya? Dari para ulama mujtahid yang mengkiaskan, menganalogikan, membandingkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi dasarnya sudah ada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kemudian juga disebutkan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu bukan kunci surga. Tidak hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah kemudian masuk surga. Ini bahaya. Karena hadis Rasulullah SAW jelas-jelas mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang terakhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena itu ikrar, pengakuan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ingat, ketika orang itu dalam sakaratul maut, maka setan dan iblis itu akan menggoda orang tersebut sampai dia meninggal dunia. Karena kemudian tidak gampang orang itu kemudian mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Yang ada adalah lidah kita itu akan tertarik ke dalam ketika kemudian orang itu meninggal dunia. Ditalkin, dia mendengar tapi tidak bisa mengikuti. Matanya kemudian melihat ke sana kemari dengan pandangan yang kosong. Padahal dia mendengar orang-orang yang mentalkinnya tapi tidak bisa mengikutinya. Memang mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, kecuali orang yang istiqomah dalam ibadah, orang yang istiqomah dalam ucapan-ucapan yang baik, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, sering dia menggunakan lisannya untuk kebuat kebaikan, maka insya Allah yang seperti itu dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ucapan terakhir la ilaha illallah tergantung dari amal kita. Karena tidak mungkin kemudian orang bisa mengucapkan la ilaha illallah kecuali mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan dianggap kemudian gampang sekali orang masuk surga cuma dengan mengucapkan la ilaha illallah. Orang itu ketika meninggal dunia susah, sakaratul maut. Seorang perempuan menangis di depan makam anaknya. Dia ingin anaknya hidup lagi. Ketika itu kemudian lewat Nabi Isa alaihissalam. Maka kemudian Nabi Isa menegurnya, sudahlah sabar dan relakan putrimu itu. Tanpa melihat siapa yang menegurnya, perempuan ini mengatakan, saya tidak akan beranjak dari tempat ini kecuali anak saya hidup lagi. Oleh Nabi Isa, anaknya dihidupkan. Karena di antara mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Anaknya dihidupkan, kaget anaknya. Dikira sudah apa? Hari kebangkitan. Ditanya ibunya yang ada di depannya. Apa kata anaknya? Wahai ibunda, kenapa engkau minta agar aku dibangunkan lagi, dibangkitkan lagi?
Padahal saya tidak ingin merasakan sakaratul maut untuk yang kedua kalinya. Orang ini sudah pernah sakaratul maut dan kemudian dibangkitkan. Dia mengatakan, saya tidak ingin mengalami sakaratul maut untuk yang kedua kalinya, karena begitu sakitnya sakaratul maut. Ya, kita melihatnya ada yang biasa, ada yang tenang, ada yang kesakitan, tapi sesungguhnya Rasulullah SAW menyebutkan, ya, sesungguhnya sakaratul maut itu luar biasa sakitnya. Dalam kesakitan, kalau kita sakit ini, belum sakaratul maut, maka yang ada adalah kita mengeluh, ya kan? Dan tidak merasakan apa yang ada di sekitar kita, saking sakitnya. Mengeluh, merintih, menahan sakit, bahkan kemudian lupa untuk zikir waktu itu karena saking sakitnya. Bagaimana kalau kemudian sakitnya sakaratul maut yang lebih dari semua sakit yang kita rasakan sebelumnya? Susah orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Makanya jangan dikatakan bahwa mudah sekali orang masuk surga dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi itu memang kuncinya surga. Orang kalau kemudian dimudahkan oleh Allah Ta'ala mengucapkan la ilaha illallah, maka insya Allah Allah jamin baginya surga. Masih banyak lagi hal-hal yang dia sebutkan dan itu bertentangan dengan syariat kita. Ya, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya yang hadir di sini, jangan sampai kita melihat tayangan-tayangan YouTube dari orang-orang yang tidak kita kenal. Lebih baik kita melihat dari orang-orang yang kita kenal keilmuannya, terpercaya, dan kemudian apa yang disampaikan itu sudah kita tanyakan kepada ustaz-ustaz kita, benar atau tidak. Kalau kemudian ustaz kita mengatakan benar, maka kita boleh mengirim kepada yang lainnya. Jika kemudian ustaz kita yang kita percaya mengatakan tidak, jangan kirim, maka jangan dikirim. Jangan mudah-mudah kita kemudian menyebarkan berita yang kita sendiri tidak paham isinya. Bahkan kita tidak membaca isinya ataupun melihat isinya, karena khawatir kita menyebarkan fitnah dan kebohongan serta kesalahan dalam agama Islam ini. Terakhir, Rasulullah SAW sebelum wafatnya, beliau mengatakan kepada para istrinya, asra'ukunna luhuqan bi atwaluhum yada. Yang paling cepat di antara kalian menyusul aku wafat adalah yang paling panjang tangannya. Setelah itu pada istri Rasulullah ukur tangannya, siapa yang paling panjang. Ya. Ternyata kemudian ada di antara mereka bukan yang paling panjang tapi paling pendek, yaitu Zainab binti Jahshin. Yang paling pendek Zainab binti Jahshin. Ternyata beliaulah yang lebih dahulu menyusul Rasulullah SAW. Artinya ketika Rasulullah mengatakan yang paling panjang tangannya, itu artinya adalah perempuan yang senang gemar bersedekah. Dan Zainab binti Jahshin adalah perempuan yang gemar bersedekah. Itu adalah kata kiasan dari Rasulullah SAW. Orang yang dekat menyusul Rasulullah adalah orang yang paling gemar bersedekah. Maka sisihkan di antara rizki kita, harta kita untuk kebaikan. Jangan sembarangan menyisihkan harta kita kepada orang yang tidak kenal. Di jalanan, di mana saja kita temui, silahkan. Tapi alangkah baiknya kita menyisihkan harta kita kepada satu kelompok, satu organisasi yang kita kenal apa yang ada di dalamnya. Jangan sampai kemudian kita menyumbang untuk sesuatu yang tidak kita tahu, ternyata untuk terorisme. Kan banyak seperti itu. Mereka lebih giat minta-minta dengan atas nama pembangunan masjid ataupun kemaslahatan umat ataupun bangun rumah sakit dan membantu anak yatim, ternyata untuk dana mereka. Tidak tahu kita kan. Lebih baik kepada satu organisasi yang kita kenal. Kita ada organisasi Forkomas. Maka jangan segan-segan, karena kita tahu apa kegiatannya, tahu orang-orang di dalamnya, bahkan kemudian kemaslahatannya akan kembali kepada kita. Maka sedekahkan dan infakkan sebagian dari harta kita untuk jalan kebaikan, karena itulah nanti yang akan kita dapatkan pahalanya di akhirat. Semua yang kita makan, semua yang kita pakai,
Semua yang kita nikmati secara jasmania kita akan habis. Kita keluarkan, kita buang dan segala macam. Tapi yang nanti akan kita dapatkan pahalanya adalah yang kita infakkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah rezeki yang berkah sehingga kita bisa mendapatkannya dari cara yang halal dan menginfakkannya di jalan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Kita usia yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya, ada ilmu yang bermanfaat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, menyembuhkan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. وإلى أشرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة. يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا لتقضى لنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا وتوفنا على هدي القرآن وأكرمنا بحفظ القرآن واحفظنا ببركة القرآن وبركة سيدنا محمد. اللهم اجمعنا بسيدنا محمد. اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد. اللهم اسقنا من حوض سيدنا محمد بيد سيدنا محمد شربة لا نطمع بعدها أبدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Munir takbir. Al-Munir takbir.